Oke, penjelasan kali ini yaitu mengenai proses pengasaran atau yang dikenal roughing. Sebelum memulainya, yang ingin saya review kembali yaitu pergerakan pada proses yang kita buat sebelumnya. Kalau kalian ingat seperti ini. Nah, seharusnya pergerakan seperti tadi itu hanya pergerakan yang dilakukan ketika finishing. Jika kalian mengingat di proses pembubutan dasar bahwa alat potong tidak mungkin melakukan pemakanan setebal ini. Pemakanannya dengan ketebalan terbatas. Akan saya tunjukkan sebuah video yang mungkin bisa menjelaskan di sini. Nah, bahwa pemakanan itu harusnya mulai dari pengasaran atau roughing terlebih dahulu, bertahap. Oke, dan pada simulasi yang ini terlihat bahwa ada garis-garis merah yang merupakan pergerakan dari alat potongnya, proses pemotongannya, mulai dari pengasaran sampai finishing. Sehingga kalau kita mereview balik ke simulasi yang sebelumnya, sudah jelas bahwa proses tadi itu hanya merupakan proses finishing saja. Bukan seperti pada video ini yang menunjukkan proses roughingnya atau pengasarannya. Saya coba sederhanakan tampilan dari ini. Oke, nah jadi garis-garis merah ini adalah garis pergerakan untuk proses roughingnya atau pengasarannya bertahap 1 mili atau per 2 mili atau per 3 mili, tergantung kita mengetingnya, sehingga habis yang tersisakan hanya benda yang mau diproses ini ditambah dengan bidang biru ini, dimana bidang biru ini adalah sisa yang memang sengaja ditinggalkan untuk proses finishing. Nah, seperti apa harusnya program tersebut? Nah, jadi program pengasaran sebenarnya bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Untuk saat ini yang saya ajarkan program pengasaran pada bubut yang dilakukan secara otomatis. Nah, ini program sebelumnya. Kemudian inilah program yang seharusnya. Kalau kita lihat ada perbedaan sedikit pada program pembukanya. Di sini sampai M08 hanya dibalik saja G00-nya, tetapi X di sini ini hanya penandaan saja, X yang pertama maksudnya. Di sini merupakan nilai X yang terbesar tergantung dari koordinat. Nah, kalau di sini kan X terbesarnya 54, maka di sini kita cantumkan X-nya 54 dengan kondisi Z masih kondisi bebas. Nah, untuk isinya karena kita butuh proses roughing, kita gunakan di sini roughing otomatis G71 dan finishingnya G70. Ada dua baris di sini G71. Yang pertama G71 U1 titik. Di sini maksudnya adalah kedalaman pemakanan dalam proses pengasarannya. Jadi setiap, kalau misalkan saya cantumkan 1, jadi tiap kedalaman pemakanan tiap 1 mili. Sedangkan R-nya merupakan kompensasi radius alat potong. Untuk baris kedua ada P100 Q200. Di sini adalah nomor urut untuk proses finishing. P itu untuk blok pertama. Ini Q itu untuk blok terakhirnya.
Jadi angka di sini harus sama. Kalau kita pakai P100, maka N yang pertama di sini harus 100. Kalau saya pakainya P10, maka N di sini juga harus N10. Begitu juga dengan Q. Kalau di sini kita mencantumkan Q200, maka di sini N yang terakhirnya untuk proses finishing itu N200. Kalau Q20, maka di sini N20. Dan itu pun harus sinkron dengan proses G70-nya. P-nya sinkron P100, Q-nya 200. Untuk penutupnya tidak ada perubahan. Untuk G71 yang baris kedua ini terdapat U juga, tetapi U di sini berbeda dengan U yang baris pertama. Di sini U-nya merupakan sisa ketebalan untuk finishing pada subuh X. Kalau kita lihat di arah biru pada gambar sebelum ini, dan W itu untuk Z, U untuk X, V untuk Y, W itu untuk Z. Dan jangan lupa feedingnya. Kemudian di sini X yang kedua untuk di baris pertama proses finishing, gunakanlah nilai X terkecil. Dan dengan kondisi Z-nya masih bebas. Z5 masih plus, artinya masih bebas. Sekian.